Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung di YouTube channel The Sumual Family Ministry. Kali ini kami akan membacakan satu buku yang sangat menarik karena isinya adalah cerita tentang riwayat seseorang yang bernama Yesus. Buku ini sangat bagus, menjadi dasar utama sebelum kita membaca berbagai buku cerita, buku pelajaran, atau buku-buku lainnya yang banyak beredar saat ini. Saya percaya kita semua rindukan untuk tahu bagaimana sih masa-masa hidup Yesus itu sejak dia masih kecil sampai dia bisa menjadi juru selamat kita. Dan saya juga percaya kita semua rindu memiliki karakter seperti Yesus. Semoga kita semua bisa menikmati setiap cerita dalam bab-bab yang berharga dari buku ini. Tuhan memberkati. Buku Riwayat Yesus, Bab 2. Yesus dibawa ke Ka'bah. Yusuf dan Maria orang Yahudi, dan tentu saja mengikuti kebiasaan bangsanya. Waktu Yesus berusia 6 minggu, mereka membawanya kepada Tuhan ke Ka'bah yang di Yerusalem. Hal ini dilakukan sesuai dengan hukum yang telah diberikan Allah kepada bangsa Israel. Dan Yesus menurut dalam segala perkara. Anak Allah, Raja Surga, dengan teladan yang diberikannya mengajarkan kita supaya menurut. Hanya anak sulung saja yang dibawa untuk diserahkan ke Ka'bah. Upacara seperti ini mengingatkan kejadian yang sudah lampau. Waktu bangsa Israel diperhamba di Mesir, Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Ia menyuruh Musa menghadap Firaun, Raja Mesir, dan berkata, "Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu, aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung." Keluaran 4 ayat 22 dan 23. Musa menyampaikan pesan ini kepada raja. Tetapi jawab Firaun ialah, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi?" Keluaran 5 ayat 2. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kutuk yang mengerikan kepada orang Mesir. Kutuk terakhir ialah terbunuhnya anak sulung setiap keluarga, mulai dari keluarga raja sampai orang yang terendah sekalipun di seluruh negeri itu. Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa setiap keluarga bangsa Israel harus menyembelih seekor domba serta memercikkan darah di ambang pintu rumah tinggal mereka. Inilah pertanda bahwa malaikat maut dapat melewatkan semua rumah orang Israel dan membinasakan hanya orang Mesir yang angkuh dan kejam. Darah Paskah ini bagi orang Yahudi menggambarkan darah Kristus. Pada waktu yang ditentukan Allah akan memberikan anak yang dikasihinya tersembelih seperti domba yang disembelih, supaya barang siapa yang percaya akan Dia dapat diselamatkan dari kematian yang bakal. Kristus disebut Paskah bagi kita. 1 Korintus 5 ayat 7. Dengan darahnya melalui iman, kita ditebus. Efesus 1 ayat 7. Begitulah setiap keluarga bangsa Israel membawa anak sulung mereka ke Ka'bah. Mereka harus mengingat bagaimana anak-anak telah diselamatkan dari bala dan bagaimana semua dapat diselamatkan dari dosa dan kematian yang kekal. Anak yang diserahkan ke Ka'bah dipangku imam dan dibawa ke mezbah. Dengan hikmat dipasrahkan kepada Allah. Setelah upacara itu selesai, anak itu dikembalikan kepada ibunya. Namanya ditulis di kertas gulungan atau di dalam buku yang berisi nama anak sulung orang Israel. Semua orang yang diselamatkan darah Kristus, namanya tertulis di dalam buku kehidupan.
Yusuf dan Maria membawa Yesus kepada imam seperti yang diwajibkan hukum. Setiap hari para bapak dan ibu berdatangan dengan anak mereka. Dan tidak ada beda Yusuf dan Maria dari orang lain. Mereka orang biasa saja. Yesus yang masih bayi itu tetap seperti seorang bayi yang tak berdaya sama sekali. Imam itu tidak begitu memperhatikan bahwa ia sedang memangku juru selamat dunia, imam besar Ka'bah surga. Ia mungkin dapat mengetahuinya bila ia taat pada sabda Allah. Mengenai hal ini, Allah tentu saja sudah mengajarnya. Pada ketika itu, di Ka'bah Allah terdapat dua orang hamba yang setia, namanya Simeon dan Hana. Kedua-duanya sudah lama berpengalaman dalam tugas melayani Dia, dan Dia menunjukkan kepada mereka tentang hal-hal yang tidak diberitahukan kepada imam-imam yang sombong dan mementingkan diri sendiri. Kepada Simeon telah dijanjikan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat juru selamat. Begitu matanya menatap Yesus di dalam Ka'bah, segera ia menyadari bahwa inilah orang yang telah dijanjikan itu. Di wajah Yesus tampak kelembutan, terang surga. Lalu Simeon mengangkat anak itu sambil memuji Allah dan berkata, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Lukas 2 ayat 29 sampai 30. Hana seorang nabi. Datanglah ia ke situ dan mengucap syukur pada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Lukas 2 ayat 38. Allah memilih hambanya yang rendah hati menjadi saksi baginya. Sering orang yang terkemuka menurut dunia dilewatkan. Banyak seperti para imam dan penguasa orang Yahudi. Banyak orang yang ingin sekali memperoleh kehormatan bagi diri mereka sendiri, tetapi tidak begitu memikirkan penghormatan dan pelayanan kepada Allah. Itulah makanya Tuhan tidak memilih mereka untuk menceritakan anugerah dan kasih-Nya kepada orang lain. Maria ibu Yesus memikir-mikirkan nubuatan Simeon. Waktu ia melihat anak di pangkuannya dan mengingat kembali apa yang pernah dikatakan para gembala di Bethlehem, hatinya dipenuhi rasa syukur dan pengharapan yang cerah. Perkataan Simeon mengingatkan pikirannya atas nubuatan Nabi Yesaya. Ia tahu bahwa perkataan yang mengagumkan ini mengenai Yesus. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 1 sampai